Everyone sees what you seem to be. Few know what you really are, and those few do not dare take a stand against the general opinion. Setiap orang melihat dirimu sesuai kelihatannya. Hanya sedikit orang yang tahu dirimu apa adanya. Dan dari yang sedikit itu, lebih sedikit lagi yang tidak berani melawan pandangan umum. Nah, ini para pemimpin berhadapan dengan persepsinya orang yang dipimpin. Katanya Machiavelli, ingatlah orang-orang yang kamu pimpin itu, setiap orang akan melihatmu sesuai yang kamu tampilkan, sesuai yang kamu tampakkan. Jadi, karena orang tidak bisa mendalam sampai detail ke hakikat hidup kita. Dia melihat kita, oh orang ini tiap hari ke masjid, tuh berarti dia orang soleh. Kan kita menyimpulkannya hanya cuma itu. Oh, orang ini suka puasa Senin Kemis, berarti dia religius. Oh, orang ini kalau ngomong maki-maki, berarti dia orang jelek, berarti orang tidak bisa menjaga mulutnya. Jadi orang menilai kita hanya dari kelihatannya kita. Yang tahu kita yang asli itu hanya sangat sedikit orang. Mungkin orang-orang dekat kita, orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan kita. Ini orang yang tahu tentang diri kita yang sejati. Ada lagi, katanya Machiavelli, dari sekian sedikit orang yang tahu tentang kita itu, lebih sedikit lagi yang berani melawan pandangan umum. Jadi ada beberapa orang yang ngerti aslinya kita, tapi beberapa orang ini banyak yang tidak berani menyebut aslinya kita. Dia lebih suka ikut orang yang hanya lihat tampilannya kita. Ya contohnya gini, misalnya kita rajin, ada orang lihat saya rajin ke perpustakaan. Terus banyak orang menganggap, wah ini Pak Faiz rajin ke perpustakaan, memang dia di sana baca. Memang orang tekun Pak Faiz itu. Ini opini publik, opini umum banyak orang. Hanya sedikit orang yang tahu ternyata saya ke perpustakaan itu sebenarnya tidak untuk baca buku, tapi untuk nyari wifi gratis misalnya. Loh, ini kan ada sedikit orang yang aslinya tahu. Tapi sedikit orang ini sebenarnya kalau ditanya, Pak Faiz itu ke perpustakaan ngapain sih? Sebagian besar tetap akan jawab, Pak Faiz itu ya karena suka buku dia. Mungkin di sana yang baca-baca. Padahal dia tahu betul aslinya saya itu nyari wifi gratis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Jarang orang yang mau mengambil resiko menyatakan kebenaran. Banyak orang lebih suka ikut saja general opinion, pandangan umum. Nah, sudahlah, orang lain begitu ya saya ikut bilang begitu. Males nanti kalau saya ngomong lain ditanya macam-macam. Males nanti kalau saya sampaikan yang benar nanti malah ada masalah. Nah, sebagai seorang pemimpin kita harus ngerti situasi yang semacam ini. Jadi orang itu ternyata hanya melihat tampilan kita, kemudian hanya sedikit yang tahu aslinya kita, dan yang terakhir, orang yang tahu pun sebenarnya juga males. Kalau ingin mengungkap, dia lebih suka ikut saja pandangan umum. Nah, sebenarnya quote ini nanti nyambung dengan quote selanjutnya, appear as you may wish to be. Jadi tampillah seperti apa yang engkau inginkan. Kenapa orang itu hanya lihat tampilanmu? Katanya Machiavelli. Kalau kamu ingin dianggap orang religius, terus pokoknya kamu rajin ke masjid, bawa sajadah, bawa tasbih, pakai baju yang meledet seperti santri-santri, rajin ke, kamu akan dianggap religius. Kalau kamu ingin dianggap
intelektual, ngomong pakai bahasa-bahasa intelektual. Nanti lama-lama kamu dianggap orang pintar. Kalau diskusi, gayanya kamu ngomong, wah, seperti yang saya baca di bukunya Aristoteles, seperti yang saya kutip dari pandangannya Michel Foucault, kamu akan dianggap intelektual. Appear as you may wish to be. Kalau ingin dianggap dermawan, nah sudah, tampil, bantu orang, bawa kamera, kemudian viralkan. Appear as you may wish to be. Kalau kamu ingin dianggap orang yang peduli dengan lingkungan, ya tampillah. Misalnya tiba-tiba ke tengah jalan kamu bantu pasukan-pasukan penyapu jalan itu, kamu ikut nyapu, kamu ikut bersihkan, tapi jangan lupa kameranya untuk disuting. Appear as you may wish to be. Kenapa? Orang lebih melihat itunya. Bahkan orang yang tahu aslimu pun juga males ngomong aslinya. Yang diomongkan selalu ikut yang lain saja. Ini strateginya pemimpin, katanya Machiavelli. Ya silahkan teman-teman direnungkan, kira-kira tepat tidaknya atau momennya cocok apa enggak kita menjalankan ini. Oke. Terakhir, sebenarnya masih banyak yang bisa kita angkat dari gagasan-gagasan quote-quote Machiavelli, tapi pertimbangan waktu kita cukupkan saja. Yang terakhir ini ada pandangan unik dari Machiavelli, yaitu tentang manusia secara umum. Men are so simple of mind and so much dominated by their immediate needs that a deceitful man will always find plenty who are ready to be deceived. Manusia itu pikirannya itu sering pendek, nalarnya tidak panjang, dan lebih banyak didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan sesaat, kebutuhan-kebutuhan langsung. Oleh karena itu, seorang penipu akan selalu menemukan banyak orang yang siap untuk ditipu. Katanya Machiavelli, ingat-ingatlah wahai pemimpin, orang-orang itu pikirannya tidak panjang. Mereka lebih banyak didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan singkat praktis. Ya kalau hari ini biasanya kan kebutuhan praktis itu tidak jauh-jauh dari uang dan sekitarnya. Kasih bantuan yang butuh makan, kasih bantuan untuk makan, yang butuh sekolah, kasih bantuan untuk sekolah, yang butuh, oh ya, ada kebutuhan-kebutuhan sesaat, kebutuhan-kebutuhan langsung, immediate need. Ini bisa dipakai sebagai jalan untuk mendominasi mereka, untuk menaklukkan mereka. Gampang kok menaklukkan mereka itu. Kalau kita di Indonesia kan banyak kasus-kasus ya, misalnya ini menjelang pilkada misalnya, itu biasanya yang pinter-pinter ngerti psikologinya masyarakat kan terus bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, buka pengobatan gratis, buka bantuan apa, bantuan ini, bantuan itu. Itu immediate need. Ini bisa dimanfaatkan oleh para pemimpin, katanya Machiavelli. Ini saya tidak tahu cocok tidaknya menurut teman-teman, tapi Machiavelli menasihati jalan praktis, pragmatis untuk menguasai masyarakat adalah immediate needs, kebutuhan langsungnya mereka. Itulah mengapa, katanya Machiavelli, kalau pemimpin ini penipu, deceitful man, seorang penipu itu selalu menemukan orang yang mudah ditipu. Kenapa? Psikologinya orang nyari keuntungan sesaat, nyari kebutuhan sesaat. Kalau teman-teman sering dapat SMS gelap tiba-tiba selamat, Anda dapat hadiah, itu kan selalu saja ada orang yang tertipu. Kenapa? Immediate need tadi. Orang membayangkan, waduh dapat 100 juta aku, dapat 150 juta aku. Itu kadang-kadang selalu saja ada orang yang tertipu. Deceitful man will always find plenty who are ready to be deceived. Banyak orang yang siap ditipu. Kenapa orang kok jadi siap ditipu? Karena kebutuhan sesaat tadi. Oke.
Oh, ini psikologi masyarakat sejak zaman dulu sampai hari ini selalu begini. Janjikan saja kebutuhan-kebutuhan konkret mereka, meskipun itu kebutuhan sesaat, mereka pasti mau. Inilah jiwa-jiwa yang siap untuk ditipu. Itu nasihatnya Machiavelli.